Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai kaidah niat dalam pembunuhan atau di dalam permasalahan qawaidul fiqhiyah. Ini masuk dalam kategori kaidah kubro. Oke. Selanjutnya adalah apa itu kaidah niat dalam pembunuhan. Jadi kalau kita melihat bahwasanya diskusi penerapan kaidah niat dan kaidah-kaidah cabangnya dalam kasus pembunuhan itu nanti akan menjadikan kita mengetahui bagaimana pembunuhan itu terjadi benar-benar sesuai dengan fakta hukumnya. Kemudian, dengan kita mengetahui tentang kaidah-kaidah niat ini, berikut dengan kaidah-kaidah cabangnya, maka dalam kita menentukan seseorang, apakah seseorang tersebut telah melakukan tindakan pidana atau tidak, maka ini bisa diketahui secara lebih mendekati kebenaran. Kemudian, bagaimana cara kita menerapkan kaidah-kaidah cabang ini ke dalam setiap permasalahan tindakan pidana, ataupun dalam hal ini adalah dalam jenis pembunuhan. Tentunya ini nanti berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi dari pembunuhan. Selanjutnya menentukan hukum dalam kasus pembunuhan. Jadi selain kita mempelajari permasalahan kaidah niat ini, nanti kita juga akan menentukan hukum dalam kasus pembunuhan itu semacam apa. Oke, yang pertama adalah kaidah pertama, dan kaidah ini juga utama juga, yaitu kaidah niat. Al-umuru bima qasadiha. Segala sesuatu tergantung pada tujuannya, kepada niatannya. Oke, kita lanjutkan. Ini hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan niat. Jadi secara filosofis, ketika kita melihat bahwasannya kasus tindak pidana pembunuhan sebenarnya sama dengan kasus tindak pidana yang lainnya. Jadi permasalahan tujuan, kemudian kualitas dari tindakan pidana itu menjadi penting untuk kita pelajari, untuk kita mengetahui sebenarnya makna dibalik ataupun kenapa dia melakukan tindakan pidana tersebut, itu bisa diketahui secara langsung. Bahwasanya di dalam kaidah ini ada kaidah al-umur bil al-maqasid, yang ini sangat penting. Jadi permasalahan maqasid itu sebenarnya sangat penting. Jadi di dalam kaidah yang pertama ini berkaitan dengan permasalahan hakikat dari niat itu seperti apa. Kenapa harus seseorang melakukan tindakan pidana itu harus diketahui niatannya. Itu kenapa. Kemudian kapan dia melakukan tindakan pidana tersebut. Kemudian yang kita pelajari juga apa saja yang harus dia penuhi, atau dalam kita mengetahui niat seseorang itu syarat-syaratnya apa saja. Kalau itu adalah kasus pembunuhan sengaja, syaratnya apa saja yang masuk dalam kategori pembunuhan sengaja, syaratnya apa saja. Kemudian cara itu menjadi sangat penting. Jadi cara seseorang melakukan tindakan pidana itu nanti akan menentukan seberapa besar persentase dari niat. Selanjutnya adalah pertanyaan yang juga sangat penting adalah bagaimana mengenai tujuan dari niat, dari tujuan dari tindakan pidana tersebut. Nah, nanti kita akan bahas lagi berkaitan dengan itu. Berkaitan dengan ini, dasar hukumnya adalah dalam Quran surah Al-Bayyinah. Jadi wama umiru illa liya'budullaha mukhlishinal khudin. Jadi orang-orang yang kafir itu tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah, beribadah kepada Allah, seraya memurnikan ikhlas dalam beragama. Gitu. Itu kalau kita pelajari secara lebih menyeluruh akan semacam itu. Kemudian kalau di dalam hadis ada yaitu innama a'malu binniyat. Jadi permasalahan keabsahan segala sesuatu perbuatan itu bergantung pada niatannya. Nah, kesempurnaan apapun itu menurut Imam Hanafi juga sama gitu, harus bergantung pada niatannya. Makanya yang berhubungan dengan niat ini ada 8 ini ya. Ini akan saling terhubung. Jadi sesuatu hal itu harus sesuai dengan Abdul al-Qalbinya. Jadi sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Makanya kaidah al-umur bimaqasidiha ini harus ditekankan kepada bagaimana seseorang menimbulkan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, substansi ini nanti berkaitan dengan seseorang melakukan tindakannya itu sengaja atau tidak. Oke, selanjutnya status niat. Status niat ini nanti berhubungan kepada syarat-syaratnya. Syarat-syarat seorang, misalnya seorang yang membunuh.
akan ada syarat-syaratnya gitu ya. Kemudian pembunuhan itu memenuhi syarat atau tidak. Selanjutnya adalah permasalahan tempat niatannya. Tempat niatan ini didefinisikan sebagai innama almal albi niat. Jadi permasalahan ini merupakan masalah kenyataan seseorang melakukan tindakan pidana itu kenyataannya seperti apa, atas dasar apa dia melakukan tindakan pidana. Sebenarnya ada waktu pelaksanaan pidana, waktu pelaksanaan niat ini berhubungan dengan musyahabahnya, membersamainya dalam suatu tindakan. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan niat, ini nanti berhubungan dengan permasalahan seseorang itu gagal dalam melakukan tindakan pidana. Kemudian tata cara melakukan niat ini nanti berkaitan dengan seseorang melakukan niatannya. Proses dia melakukan tindakan pidananya itu semacam apa, gitu. Ataupun manwinya itu seperti apa, objek yang diniatkan seperti apa. Kemudian kalau berhubungan dengan syarat-syarat niat, nanti berhubungan dengan misalnya seseorang itu Islam atau tidak, tamyiz tidak, bisa membedakan baik dan buruk atau tidak. Kemudian berkaitan dengan manwinya juga, mengetahui terhadap apa yang dia niatkan, dia paham kalau dia ingin membunuh gitu. Ya. Kemudian hal yang sangat penting juga, tidak terdapat hal yang bertentangan antara niat dan manwinya gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini ta'yin. Ta'yin itu apa yang dia niatkan, ya, ataupun dalam proses tahsis, ya, spesifikasi niatannya gitu ya. Nah, ta'yin ini juga sangat penting untuk kita mengetahui seseorang itu melakukan pembunuhannya nanti dalam klasifikasi semacam apa gitu. Jadi di khusus masalah ta'yin, qul maudi'an taqarru ila niyati fardiyatan taqarru ila ta'yin. Jadi permasalahan ta'yin ini menjadi pembahasan ataupun menjadi diskursus yang begitu panjang, ya, karena di sini nanti ada semacam keserupaan tindakan pidana, kemudian ada pengecualian juga, ada zobitnya gitu. Nah, pembatasan-pembatasan ini yang nanti akan kita pelajari juga itu permasalahan ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan jinayat itu ya. Kita singkat saja. Jadi permasalahan jinayat seperti hal yang dijelaskan oleh Imam Asy'uti. Jadi permasalahan yang berhubungan dengan niat ini nanti akan melalui dasar-dasar hukum yang tentunya sudah jelas di dalam Al-Quran maupun hadis, ataupun di berbagai macam riwayat gitu ya, di surat Hud, di surat Ali Imran, kemudian di riwayat yang diriwayatkan yang pernah dilakukan atau pernah terjadi di zamannya Umar bin Khattab, itu juga ada yang berkaitan dengan permasalahan niat ini. Kemudian kalau kita mengkaji lagi permasalahan pembunuhan ini, niat pembunuhan seperti halnya al-qatlu bima qasdiha. Jadi pembunuhan itu bergantung kepada maksud pembunuhnya itu apa. Nah, ketika kita membicarakan mengenai maksud pembunuhan itu, nanti kita juga akan memperdebatkan permasalahan klasifikasinya. Nah, pengklasifikasiannya ini nanti berbeda-beda. Ada yang mengklasifikasikan sebagai pembunuhan sengaja, kekeliruan, seperti halnya ulama Malikiyah. Ada yang mengklasifikasikan menjadi 3, pembunuhan sengaja, semi-sengaja, kekeliruan, seperti halnya jumhur ulama. Ada juga mengklasifikasikan pembunuhan sengaja, semi-sengaja, kekeliruan, dan serupa kekeliruan. Itu sebagian Hanafiyah gitu ya. Kemudian ada yang menambahkan lagi pembunuhan secara tidak langsung. Kemudian kalau kita lihat lagi, jadi ada kaidah juga yang mengkaitkan dengan pembunuhan sengaja. Jadi pembunuhan yang disertai dengan niat atau maksud menghilangkan nyawa korban, itu nanti pengkategoriannya adalah hukum kaidah pembunuhan sengaja. Kemudian kalau ada petunjuk yang menunjukkan perkara yang tersembunyi, yang nantinya akan menempati kedudukan bahwasanya pembunuhan itu adalah maksud dalam pembunuhan sengaja gitu. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Bahasanya juga Rasulullah bersabda tidak ada yang dikisos kecuali dengan menggunakan alatnya itu pedang. Jadi maksudnya di sini adalah bahwasanya pembunuhan itu sendiri itu biasanya menggunakan senjata tajam gitu, ataupun senjata yang bisa digunakan untuk membunuh gitu. Jadi pembunuhan sengaja sebenarnya adalah definisinya adalah pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan senjata gitu semacam. Tapi ya sebenarnya tidak harus menggunakan senjata.
Jadi banyak caranya. Di zaman ini ada di zaman Khulafaur Rasyidin ataupun di zaman Rasulullah pun permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembunuhan itu banyak terjadi gitu ya. Gitu. Nah, ini karena dulu banyak yang berkaitan dengan senjata tajam. Sebenarnya kalau kita mengkaji lagi sebagai kaidah pembunuhan semi sengaja nanti berbeda lagi. Gitu. Sab'una 'amdun huwa bi khadisah. Jadi pembunuhan semi sengaja kalau pembunuhan yang dilakukan dengan tidak menggunakan alat yang melukai ataupun senjata tajam. Gitu. Jadi kaidah itu sebenarnya sebagai pedoman saja gitu. Sebagai pedoman saja permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan. Kemudian kekeliruan nanti ada beberapa syarat-syaratnya gitu ya. Syarat pelakunya, kemudian itu melanggar tidak gitu. Itu nanti akan dibahas juga. Kemudian kalau kita melihat lagi dalam proses kebolehan seseorang melakukan pembelaan diri, itu boleh atau tidak? Kalau menurut pendapat para ulama itu diperbolehkan membela diri. Tentunya ini didasari dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi gitu ya. Jadi ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, Syafi'iyah itu berpendapat gitu ya tentang hukumnya adalah boleh melakukan diri. Ini jadi atas dasar dia melindungi dirinya sendiri, melindungi hartanya gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi dalam tentang kaidah-kaidah ini ada kaidah yang berhubungan dengan kafa'ah gitu ya. Jadi kisos itu harus bisa gugur dengan adanya kesetaraan. Jadi ini permasalahan yang berhubungan dengan orang kafir di kala itu gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi permasalahan-permasalahan ini tentunya nanti akan mengacu pada konteks konteks di mana hukum itu berjalan. Kemudian bisa seorang itu diperbolehkan membunuh dalam kondisi tertentu, kondisi perang, kondisi dia memang seseorang kehilangan jaminannya gitu. Jadi bisa. Jadi seseorang yang misalnya memenggal ataupun mengeksekusi itu bisa. Kemudian di dalam kitab Fathul Mu'in itu juga dijelaskan berkaitan dengan pembunuhan gitu ya. Bahwasanya pembunuhan itu sendiri bermacam-macam gitu ya. Ada pembunuhan sengaja gitu ya. Ada wa syakhsin insan izlam qasada syakhsan zanna dhanban fadaba insana kana khata'an. Jadi pembunuhan itu nanti ada yang sengaja juga. Kemudian juga pembunuhan yang tidak sengaja, bisa seseorang sedang berburu gitu ya, berburu mau menembak misalnya mau memindak kambing gitu, tapi dia malah kenanya orang. Nah, itu nanti akan menjadi kategori pembunuhan yang tidak disengaja. Kemudian ada juga pembunuhan yang dilakukan dengan melukai juga. Jadi bima yaqtulu ghaliban jarihan kana kaghizi ibrah. Jadi nanti pembunuhan yang itu berhubungan dengan melukai. Dia melukai terlebih dahulu. Misalnya dia melukai matanya dulu ataupun yang lainnya. Misalnya sampai melaparkan orang itu ataupun menyihir. Nah, itu kan bisa. Itu ya. Kata wiji wasihri. Jadi bisa juga menggunakan ini. Kemudian kalau pembunuhan seperti sengaja bagaimana? Wa qasduhuma ayil fi'li wa syakhsi bi khairi. Nah, jadi pembunuhan sengaja ya sengaja melakukan atau dia mau meniatkan gitu. Kemudian ada alat untuk dikaitkan dia menggunakan membunuhnya ay khairi ma yaqdalu khaliban. Jadi menggunakan alat yang bisa untuk membunuh juga gitu. Nah, ini seperti halnya kemudian ada beberapa hal ya berhubungan dengan membunuh ini ya. Memukul juga bisa dikategorikan sebagai membunuh. Yaitu beberapa ketentuan-ketentuan pembunuhan sengaja. Kemudian bagaimana misalnya ada dokter yang menentukan batas ataupun mengasih dosis yang salah gitu ya. Nah, itu bisa juga masuk dalam pembunuhan seperti sengaja gitu. Kan dia sendiri tidak memiliki niatan untuk membunuh gitu. Nah, itu beberapa hal yang berhubungan dengan pembunuhan. Kemudian atau topiknya, diskursusnya harus ada kejelasan niatnya. Kemudian ada pengecualiannya. Kemudian dari ta'jin atau ijmalinya atau tafsilinya, itu tentunya pembunuhan ada yang memang itu harus diucapkan, ada yang juga yang tidak. Kemudian klasifikasi dalam pembunuhan tentunya ada pembunuhan sengaja, sengaja ini ya, istilah ya masih
bermacam-macam. Kemudian kita melihat juga dalam segi dampaknya gitu. Misalnya kasus pembunuhan kekeliruan di sini. Mafsadatnya itu seberapa besar gitu. Nanti bisa menentukan hukumannya seperti apa. Kemudian pertaubatan dalam pembunuhan. Jadi niat seseorang untuk bertaubat itu menjadi sangat penting. Qasdu al-intisal, jadi meninggalkan maksiat. Jadi kalau di Islam semacam itu ya, ada niat semacam itu. Nah, itu kemudian niat itu ada konsekuensi dua dimensinya, yaitu hukum pidana itu berkaitan di dunia, kemudian mutawasitnya atau mafsadanya nanti akan berhubungan yang di akhiratnya. Ya, sekian dulu yang kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.